Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pirama, bincang bersama mahasiswa. Tentunya kali ini bersama aku, Anissa, yang akan menemani kalian beberapa waktu ke depan. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Dengan sebuah proses demokrasi yang cukup semangat, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung telah menemukan pemimpin baru untuk Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa atau BEMKM. Dengan terpilihnya seorang pemimpin, Presiden BEMKM yang akan memimpin dan mewakili suara mahasiswa selama periode ke depan. So, kali ini aku ditemani oleh Presiden BEMKM, siapa lagi kalau bukan Mas Ferry. Halo, Halo Mbak. gimana rasanya bisa masuk ke podcast Pirama? Alhamdulillah cukup terkesan ya masuk ke podcast Birama ini ya. Terima kasih ya sudah hadir kali ini di acara kita. Oke, karena bulan ini adalah bulan demokrasi dan bulan kepemimpinan, kita akan ngobrol santai aja ya. Nah, aku mau ngasih tahu buat teman-teman juga beberapa waktu yang lalu aku sempat baca-baca beberapa informasi yang masuk mengenai Mas Ferry dan jujur aku amazed banget sama keaktifannya di beberapa kegiatan. Kayaknya beliau seorang yang interest banget dan passionate banget sama dunia aktivis. Boleh dong diceritain bagaimana awalnya bisa jadi aktivis dan dimulai dari tahun berapa? Kalau terjun ke dunia aktivis itu dimulai pada saat menduduki bangku SMK kelas 2. Itu ketika itu kita meminta transparansi anggaran BOS atau bantuan operasional sekolah, yang pada saat itu saya memotori aksi teman-teman pelajar bisa dikeluarkan pada saat itu dari sekolah, lalu saya pindah sekolah. Jadi dari SMA ya? Cuman SMA udah jadi aktivis. Sudah aktif untuk terjun. Jadi aktivis terus dikeluarin. Ya karena masih pelajar mungkin. Gimana rasanya dikeluarin pas masih SMA? Orang tua gimana? Ya pasti marah, kecewa, tapi yang balik lagi tak bilangin ke orang tua daripada kegiatanku negatif, yang penting jadi aktivis saja aku daripada kehidupanku selama jadi pelajar hanya pacaran, ya main, jadi lebih belajar ke dunia aktivis Terus nggak kapok ya? Terus nggak lanjutin sama sekarang sampai sekarang. sampai detik ini ya. Oke, terus masuklah ke hukum Unisulan. Ya masuk ke hukum misalnya. Di hukum itu kenapa kok bisa masuk hukum? Ada inspirasi kah dari lingkungan sekitar atau mungkin masuk hukum karena suatu kasus jadi aduh pengen dia masuk hukum. Kalau masuk ke hukum itu termotivasi sama teman-teman yang pada saat tahun 1998 itu kan teman-teman banyak aktivis mahasiswa yang terjun, walaupun tidak semuanya itu mahasiswa hukum ya, tapi kalau mahasiswa hukum itu kan pasti lebih paham tentang kaidah norma-norma hukum ketika teman-teman melaksanakan aksi dan unjuk rasa atau lain sebagainya. Jadi lebih memang passionnya memang ke hukum. Mas Ferry itu dari mahasiswa tahun berapa? Angkatan 2019. Tahun 2019 ya. Masuk ke Unisula itu ke Fakultas Hukum tahun 2019. Jaraknya cukup jauh sama aku karena aku tahun 2022 tapi dulu juga sempat ada pikiran masuk hukum tapi ternyata aku masuk teknik dan fakultasnya perseberangan hukum dan masuk teknik karena memang kayak seru ya di hukum tuh kayak seru orasi kayak mengemukakan pendapatnya kayak seru aja tapi memang passionnya ada di teknik tuh. Nah, selama menjadi presiden BEM sudah berapa lama Mas? Baru 2 minggu dilantik.
Baru 2 minggu. baru 2 minggu. Jadi bulan ini ya, Ya bulan bulan Februari, menggantikan Mas Hagil. ikan masak. 2 minggu menjadi Presbem, udah melakukan kegiatan apa aja? Wah, jadi setelah dilantik hari Rabu saya masih ingat, hari Rabu dilantik, hari Kamis konsolidasi, hari Jumat turun aksi kita. Langsung berbebas di depan gubernur. Ya sempat hampir terjadi gesekan dengan aparat kepolisian, tapi aktivis ya wajar ya gesekan dengan aparat kepolisian. Teman-teman, Boleh tahu tentang apa nggak? itu terkait pernyataan Presiden Jokowi tentang ikut cawe-cawenya dalam Pilpres 2024 itu. Dan seharusnya kan penyelenggara negara itu harusnya bersikap netral, dia harus tetap berada di koridor di belakang rakyat, bukan di belakang salah satu paslon. Jadi cukup ngikutin perkembangan Pilpres tahun ini lah, cukup memantau juga. karena bulan ini cukup seru juga karena bulan demokrasi, bulannya mencari pemimpin, dan terciptanya podcast ini juga salah satunya gara-gara itu. Nah, definisi pemimpin menurut Mas Ferry siapa namanya? Ferry Agung Gumelar. Mas Ferry Agung Gumelar. Kalau pemimpin secara definisi ya, kata pemimpin itu adalah pemimpin yaitu dengan seni mempengaruhi orang lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama, kurang lebihnya definisinya seperti itu tentang kepemimpinan. Nah, tadi kan sempat mention tentang pemimpin harus bersama gitu kan. Nah, Mas Ferry ini mau jadi pemimpin model seperti apa di PMKM? Kalau gaya kepemimpinan itu kan ada yang demokratis, ada yang diktator atau otoriter. Kalau yang tak terapkan di dalam BEM, yang kita kan memimpin mahasiswa, jadi kalau segala apa-apa keputusan langsung di tangan pimpinan itu sering terjadi kesengsaraan nanti dalam tatanan mahasiswa atau baik mahasiswa maupun di masyarakat. Tapi yang tak terapkan di BEM itu gaya kepemimpinan demokratis. Jadi kalau kita mengadakan rapat atau kegiatan itu sering tak lempar kepada teman-teman, diselesaikan dengan secara musyawarah. Nah, jadi PMKM itu sebenarnya fungsi utamanya apa sih, Mas? Fungsi utama dari BEM itu, Tapi mohon maaf ya, karena aku nggak ikut PMKM ya, jadi kan nggak tahu gitu. kalau BMKM dia adalah perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi dia juga melaksanakan pengabdiannya juga kepada masyarakat. Nah, tapi untuk selain itu, apa sih impact-nya buat mahasiswa sendiri? Karena mungkin yang kupu-kupu gimana biar program kerjanya dari periode Mas bisa dirasakan sama mahasiswa lain. Kalau BEM itu kan teman-teman mahasiswa itu adalah usia-usia produktif sebenarnya. Dia dapat membuat sebuah karya yang karya itu bisa diimplementasikan ke dalam masyarakat seharusnya. Jadi program-program kerja kita karena kita belum rakyat juga ya. Jadi tetap pada visi saya ingin mengembalikan kepekaan sosial dari rekan-rekan mahasiswa Unisula ke masyarakat. Jadi program kerja yang mau dibedakan dari tahun kemarin tuh untuk mengembalikan persepsi bahwa seorang mahasiswa juga harus peka terhadap sosial ya. Itu yang ditekanin ya di periode kali ini. Nah, dulu kan aku juga sempat melihat Instagramnya Mas Ferry ya. Waktu dikasih tahu bintang tamunya Mas Ferry, aku langsung searching di Instagram dan ternyata Mas Ferry ini cukup aktif dan tahun lalu juga ikut SEMA atau Sanat Mahasiswa ya. Itu Sanat Mahasiswa terus menjadi Presbem. Itu kan satu
perbedaan yang cukup jauh ya? Ya karena Senat itu kan dia lembaga legislatif ya. Kalau di Sunda namanya Senat Mahasiswa, tapi dia sebagai lembaga legislatif. Karena kalau di negara itu ada namanya DPD dengan perwakilan daerah, nah itu biasa disebut senator. Tapi kalau di Unisula itu Senat Mahasiswa, tapi dia seorang legislator dan juga eksekutif, dan dia seorang eksekutor. Ada dua berarti, legislator dan eksekutor. Kalau di Senat memang lebih santai, itu tugasnya hanya mengawasi kinerja dari eksekutif. Jadi dia punya wewenang untuk memanggil presmanya, untuk mengawasi satu periode kepengurusan BEM, itu Senat yang punya wewenang itu. Ini lebih santai. Kalau eksekutif kan dia langsung terjun ke mahasiswa langsung. Nah, karena Senat itu santai, terus langsung masuk ke BEM, ada kagetnya nggak sih? Kalau kaget, ya pasti ada. Memang sedikit lebih sibuk di BEM daripada di Senat. Dan dia kan langsung eksekutor, dia langsung mengeksekusi. Terus di Senat mahasiswa dapat apa aja? Selama berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Kalau di Senat mahasiswa itu dia lebih, kalau yang tidak dapatin ya, itu kita bisa membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang itu mengatur tentang Senat, tentang BEM, tentang lembaga-lembaga semi otonom yang ada di fakultas. Itu peraturan yang punya wewenang untuk membuat peraturan itu adalah Senat. Kayaknya dari omongannya Mas Ferry ini mencerminkan sekali bahwa beliau adalah seorang aktivis sejati. Nah, mulai berkecimpung itu dari tadi ya, dari zaman SMA sudah dikeluarkan, terus masuk ke hukum Unisula. Nah, selama berapa 5 tahun sejak 2019 udah masuk apa aja kegiatannya? Sejak awal masuk itu aku ikut pers, suara pers mahasiswa, lalu berpindah ke Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Di situ menjadi staf ahli Kementerian Kajian dan Aksi Strategis. Berhubung tepat sekali ditaruh di Kemenkastra, karena Kemenkastra itu kan ya propaganda terkait kebijakan publik, kebijakan kampus. Nah itu yang mempermainkan kan memang Kemenkastra. Jadi memang sesuai passionnya orang-orang yang mencari keadilan di situ di Kemenkastra. Lalu berpindah lagi ke Senat. Pada saat itu aku semester 5 itu menjadi ketua komisi 2 di bidang controlling, mengontrol BEM, bidang kontrol. Terus semester 7 itu jadi ketua Senat. Lalu setelah demisioner sampai saat ini jadi presiden. Kenapa nggak memilih untuk menjadi kupu-kupu aja? Kan kayak aku ya contohnya, aku nggak suka kupu-kupu banget. Jadi mungkin dari persepsiku tuh ya karena ya fokus aja sama akademik gitu. Kalau di hukum itu kan memang kuliahnya santai ya. Jadi tak rasa dulu waktu awal-awal itu ke kuliahnya ternyata kuliah itu seperti ini gini Aja gitu. ada stagnan, hanya mengasah otak saja, tapi soft skillnya kalau tidak ikut diasah juga. Ternyata untuk belajar terkait soft skill itu dengan cara ikut berorganisasi. Kita dapat bisa memanajemen konflik di dalam organisasi. Pendewasaan seorang itu bisa kita dapatkan di dalam sebuah organisasi. Tapi sulit gak sih untuk membagi waktu menjadi seorang presbem, menjadi seorang mahasiswa, waktunya nongkrong sama teman-teman dan kumpul sama keluarga, atau mungkin membagi waktu sama pacarnya. Pacar. Kalau sibuk sebenarnya memang tidak terlalu sibuk. Tidak sesibuk kan berorganisasi itu kan tidak setiap hari. Kan ada yang namanya planning skill, kita harus memanajemen juga, planning, merencanakan ya. Jadi merencanakan
target kegiatan kita kapan, kita harus juga jauh-jauh hari kan kita pikirkan, tidak saling bertabrakan antar akademis dan organisasi, itu tidak. Dia kita sesuaikan dengan teman-teman aja. Tapi Itu cara memanajemennya seperti itu. tapi sering nongkrong nggak? Nongkrong nggak ini? Terus bahasanya juga Biasanya kadang diskusi tentang negara, aduh berat banget. kadang sampai larut-larut ya suka diskusi. Teman-teman kan suka diskusi juga. Nah, jadi seorang mahasiswa, ngomong-ngomong tentang mahasiswa, banyak banget di luar sana yang mengomentari bahwa mahasiswa sekarang itu bukan seperti mahasiswa zaman dulu. Mungkin tepatnya tahun 1998 ya, pada saat itu, era reformasi. Jadi banyak yang mengira bahwa mahasiswa sekarang tuh banyak yang ditunggangi atau disebut mahasewa. Gimana komentarnya? Ya sebenarnya memang kadang beberapa oknum mahasiswa itu mencoreng semua pergerakan mahasiswa. Ada satu mahasiswa, dia aksi ditunggangi, dia seolah-olah pro terhadap sebuah kebijakan yang seharusnya kontra di tatanan masyarakat, dia menjadi pro. Nah itu pastikan ditunggangi. Nah itulah yang merusak pergerakan mahasiswa. Satu orang merusak, nah satu Indonesia yang kena kan. Jadi kita kembalikan lagi tentang hati nuraninya, nilai-nilai idealismenya. Jadi harus bagaimana, harus kita potong memang itu terkait narasi-narasi tentang aksi yang ditunggangi. Sebenarnya menyuarakan pendapat itu boleh aja, ya kan? Setuju nggak? Setuju, tapi kita harus membaca dulu nih apa yang mau kita demo. Nah, makanya diperbanyaklah untuk literasi. Dan yang paling penting adalah jangan merusak fasilitas negara ya. Karena banyak sekali zaman dulu waktu aku lihat demo-demo di Jakarta itu banyak merusak fasilitas negara dan itu akhirnya merugikan negara sendiri. Nah, ngomongin tentang Unisula itu terdiri dari beberapa fakultas dan fakultasnya itu juga memiliki duta. Dan for your information buat teman-teman, duta Unisula itu di bawah namanya PMKM. Nah, gimana nih cerita duta Unisula tahun ini? Tahu nggak mas? Maksudnya kemarin berjalannya duta Unisula itu kenapa merasa sudah siap di tahun kemarin? Kalau duta Unisula karena aku baru dua minggu sepertinya dilatih, jadi pemberdayaan belum ada omongan ya? belum ada pembahasan di internal BEM sendiri terkait duta Unisula. Tapi mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman terkait bagaimana sih duta ini mau diapakan. Ya, karena kemarin bintang tamunya itu duta Unisula dan aku cukup kaget juga karena duta Unisula diacarakan pada tahun 2023 dan itu cukup mengkagetkan karena sudah istirahat beberapa waktu karena COVID. Terakhir kan tahun 2000, tau nggak? 19 atau 20 gitu kayaknya. 2019. Iya, terus masuk lagi di tahun 2023 dan di tahun ini mungkin bisa untuk pemberdayaan duta-duta dan duta perpus ya di bawah naungan BMHM. Mungkin bisa dibawa untuk sosialisasi, contohnya pada saat banjir kemarin, banjir di Demak. Nah, mungkin bisa untuk duta-dutanya disuruh sosialisasi sama masyarakatnya. Dan di bulan depan kan ada yang namanya Ramadan, dan itu mungkin bisa untuk bagi-bagi takjil atau sama di panti jompo. Nah itu mungkin bisa sama duta. Kalau dari teman-teman BEM, memang seharusnya duta itu kan dia menjadi permodel dari Unisula ya. Seharusnya dia juga ikut serta dalam tim promosi, entah itu di fakultasnya, entah itu di perpustakaan. Dia harus
jadi model untuk mempromosikan, oh ini loh Unisula, oh ini fakultas hukum, oh ini fakultas teknik, dan lain sebagainya kan seperti itu. Dan juga terdekat kita nanti kan ada Ramadan Festival, itu nanti kita ada kunjungan ke panti asuhan, nah itu mungkin kita perdayakan teman-teman duta Unisula untuk ikut serta dalam kegiatan. Iya, karena aku beberapa kali sempat ketemu sama duta fakultas pada mengeluh tuh, aku kayaknya di duta fakultas ya gini-gini aja gitu loh. Karena ya gongnya ya pas hari hanya doang, seterusnya ya santai-santai aja. Nah mungkin itu ya bisa buat masukan sama tim BEM. Selanjutnya kita akan ngomongin tentang perpustakaan karena kita lagi syuting di perpustakaan Unisula lantai 2 di ruangan podcast. Selama menjadi mahasiswa, Mas udah sering gak sih ke perpus? Kalau ke perpustakaan memang jarang, Mbak. Saya itu memang jarang ke perpustakaan, tapi saya biasa membaca buku itu di kantin Kopsa, bawa buku sendiri dari rumah gitu, Mas. Kantin? Kopsa. Oh, yang ada ayunannya. Ya, tapi ya terkesan ya aku masuk ke perpustakaan Unisula cukup rapi juga, bagus ruangannya, dan apa ya, dan berisik juga. Mungkin bisa dijelaskan Mbak terkait perpustakaan Unisula karena aku jarang masuk ke sini soalnya. Jadi first impression aku sama perpustakaan Unisula waktu zaman maba karena aku teknik ya, tugasnya banyak banget dan aku memerlukan tempat di mana biar aku bisa nugas tapi di kampus ya. Teman-teman aku ngajak ke perpus dan itu cukup amazed sekali karena perpusnya udah sampai lantai 3 terus fasilitasnya juga komplit, buku-bukunya banyak, dan yang paling aku suka ada namanya ruang movie. Jadi kita bisa nonton. Aku biasanya nyempetin beberapa minggu sekali buat nonton di lantai 3-nya. Mungkin bisa ya dicoba Ya. beberapa waktu ke depan atau mungkin teman-teman BEM-nya buat rapat. Teman-teman BEM itu kadang kan ada nonton bareng juga atau mungkin bisa tak arahkan untuk ke lantai 3. Ya, Kan kemarin kan nonton bareng-bareng itu film Dirty Vote. Terus periodenya Mas Akil itu dia nonton bareng diskusi bedah film itu tentang film itu loh, kasus Jessica oh iya nih. dan Mirna itu. Nah itu juga tersedia di lantai 3-nya. Melalui kita WSM dan Iya, malah enak ya, mungkin bisa dicoba dan mungkin bisa ngajak aku ya sama Mas Rama karena di sini gak ada kegiatan. ini nanti tak coba tak nyari referensi buku tentang hukum dana perdata minta. Ngomongin tentang buku nih, akhir-akhir ini lagi sering baca buku apa? Ya kalau buku-buku tentang buku-buku perdata, buku data laka cari ya buku-buku aktivis lah, buku-buku orang-orang revolusioner. Mungkin bisa direkomendasiin satu buku buat teman-teman hukum mungkin yang lagi nonton. Bukunya satu buku, judulnya apa dan bukunya tentang apa? Wah belum ada kepikiran Mas. So ada kepikiran. Oke, jadi kita juga tim duta itu ada namanya Sidak, salah satu prokernya ya, namanya Sidak Literasi Dadakan. Kemarin waktu Pekta 2023 kita sidak di sana ketemu sama Presbemnya, Mas Agil, dan ketemu sama beberapa panitia dan sama pesertanya. Kita tanya buku apa, gitu. Ternyata mereka juga sangat excited untuk menjawabnya. So, mungkin kalau kita ketemu lagi bisa ceritain ya apa kita kontenin Mas Yusufnya, Mas carinya lah Mas. Kayaknya kalau aku itu lebih suka buku-buku pergerakan daripada buku-buku mata kuliah dari pidana, perdata. Lebih menyukai buku-buku tentang ideologi, idealisme itu lebih suka kok daripada buku-buku tentang ilmu-ilmu hukum pidana itu seperti Cukup menarik ya ngomong sama anak hukum. Dan
Dari aku sendiri karena aku sangat buta banget sama yang namanya eh, demokrasi dan lain-lain, aku bisa tercerahkan tentang demokrasi dan kepemimpinan. Terima kasih sekali sama Mas Feli, Mas Feli Agung Gumelar. Panggilannya memang Mas Feli ya? Ya Fer, panggilannya. Oke, karena seorang pemimpin harus mendengarkan suara dari bawah. Setuju nggak? Setuju. Bahkan ada istilah vox populi vox Dei. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Betul. Itu kalau kita lihat sejarahnya, sejarah di historian, vox populi vox Dei itu muncul ketika Raja Bengis Prancis, Raja Louis ke-16, yang menyatakan kepada masyarakatnya bahwa tidak ada yang bisa menurunkan mahkotanya. Tapi setelah karena kediktatorannya, bahkan rakyat pun marah, lalu muncullah revolusi Prancis. Pada saat itu dihukumlah Kerajaan Louis ke-16 dengan cara dipenggal. Maka sampai sekarang pun muncullah kata istilah itu vox populi vox Dei. Karena seorang pemimpin, ini bisa aku simpulkan bahwa seorang pemimpin adalah yang bisa mendengar orang lain untuk melakukan sesuatu yang diperintahnya tanpa mendiskriminasi orang yang diperintahnya, serta harus turut serta bekerja sama untuk menuntaskan sebuah misi. Nah, mungkin sekian dari aku. Terima kasih banget untuk Mas Ferry karena sudah menyempatkan waktunya. Jangan kapok untuk main ke perpus dan jangan kapok diundang ke Biraman. Oke, mungkin waktunya aku pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton aku, Anissa, dan jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya.